akan melakukan supervisi akademik dengan rekan kerja saya bernama Siti Lestari, di kelas berapa? di kelas 2. Di kelas 2. Jadi sebelum kami melakukan observasi di dalam kelas supervisi akademik, kami akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Ibu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tari, apa kabarnya? Oke, besok kita akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Tari ya. Cuma sebelum kita masuk melakukan observasi akademik, kita akan melakukan pra-observasi, di mana tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana Ibu Tari dalam melakukan observasi kelas nantinya. Jadi tujuan kita melakukan observasi untuk mengetahui kurang atau lebihnya nanti kita melakukan pembelajaran. Pertama yang mau saya tanyakan di sini, Bu Tari, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Tari sampaikan di sini? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada observasi besok rencananya adalah melalui kegiatan informasi yang ada di buku maupun gambar yang telah saya sediakan. Saya harapkan siswa mampu menerima informasi tersebut serta bisa menjelaskan dan menyimpulkan, bahkan bisa membedakan nama-nama tempat dan peringatan-peringatan di setiap tempat. Jadi tujuan pembelajarannya ada satu ya, Bu? Iya. Oke. Jadi melalui kegiatan atau informasi nanti bisa dari buku, bisa dari media yang ditempel seperti itu ya, Bu Tari ya. Mereka bisa mengambil dari informasi yang didapat ya, Bu ya. Oke, itu tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Tari sampaikan. Yang pertanyaan selanjutnya nih, Bu Tari, dalam pembelajaran besok yang mau Ibu sampaikan, area pengembangan apa yang ingin Ibu Tari fokuskan? Ya, jadi dari sini saya mengambil area pengembangannya yang pertama di area kognitif dan sosial. Kognitif tentu saja dari bidang pengetahuannya. Jadi peserta didik nanti diharapkan mengetahui, menerima informasi dari media yang saya jabarkan nantinya. Itu dalam bidang aspek kognitif. Nah, yang aspek sosialnya nanti diharapkan siswa mampu bekerja sama pada kelompoknya, mampu berdiskusi lah sama kelompoknya, karena berkolaborasi ya, dengan teman-teman. Oke, berarti ada dua aspek yang mau Ibu kembangkan besok ya, Bu Tari ya. Oke, baik Bu Tari. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih, Bu Tari. Strategi apa yang mau Bu Tari pakai dalam pembelajaran besok? Jadi strategi yang akan saya laksanakan besok rencananya saya melakukan model pembelajaran discovery learning ya. Itu yang memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif, yang artinya siswa memiliki kemampuan atau pengalaman-pengalaman yang sudah ada sehingga ia nanti bisa dituangkan pada proses pembelajaran, sehingga mereka sendiri bisa menyimpulkan suatu kesimpulan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, tentu metodenya tentu ada tanya jawab, diskusi, nanti LKPD juga ada nanti games gitu. Jadi modelnya yang dipakai itu besok discovery learning, terus metode tanya jawab, penjelasannya juga ya Bu Tari ya, baru penugasan dan sudah disediakan LKPD-nya ya. Oke Bu Tari, mungkin itu aja pertanyaan yang saya sampaikan untuk pra-observasi kita kali ini. Besok insya Allah kita akan melakukan supervisi atau observasi akademik di kelas langsung ya Bu Tari ya. Semoga apa yang Bu Tari rencanakan, Bu Tari kelola untuk pembelajaran besok dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Tari untuk waktunya. Sebelum kita melakukan observasi besok, itu dia pra-observasi yang telah kita lakukan ya Bu Tari ya. Nanti setelah observasi di kelas, insya Allah Sabtu kita akan melakukan pasca observasinya ya Bu Tari ya. Terima kasih waktunya Bu Tari. Lebih dan kurang minta maaf. Kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini? Nah, ini gambar apa sini? Ayo. Robot. Ayo. Gambar yang pertama sini. Orang kelahi. Apa lagi? Jangan mendorong. Yang pertama itu adalah jangan mendorong. Ini kan orang yang mau mendorong
kiri. Silakan. Nah, di mana tadi tempatnya? Di mana? Di taman bermain. Oke, silakan dulu. Ada yang menulis semuanya bekerja ya kan? Senang berkelompok. Semuanya sudah menjalankan kesepakatannya masing-masing. Semuanya sudah menjalankan aturan-aturan di kelas. Nah, dari sekian banyak anak ibu, ada salah satu anak ibu Ani. Contohnya ada Ian. Nah, Ian selalu cepat menyelesaikan pekerjaannya, ya kan? Nah, Ian biasanya dia jarang jalan-jalan kan? Nah, rapi juga pakaiannya, jarang buka sepatu, ya kan? Jadi anak-anak ibu, suaranya. Jadi anak-anak ibu harapkan semuanya bisa mengikuti seperti yang bisa. Bisa. Nah, ibu ada kertas. Nanti kamu isi. Sudah kamu langgar menurut dari kesepakatan kelas. Kamu isi ya. Kamu jujur. Siapa kira-kira? Dan kamu sebutkan alasannya. Kenapa saya langgar? Kenapa saya langgar? Sudah dapat semua kertasnya? Sendiri, kamu kesalahan caranya biar saya tidak jalan-jalan lagi. Bagaimana caranya biar saya tidak jalan-jalan lagi? Bagaimana cara mengatasinya? Kenapa? Kesalahan apa? Kesepakatan apa yang sudah saya langgar? Di sini ada yang sering bermain, berjalan, buka pintu, terus saya pernah berjalan. Oh, banyak sekali berjalan, buka sepatu di kelas, buka sepatu, tidak siap tugas. Terus ada yang menulis kenapa saya melakukan kesalahan tersebut karena saya bosan, terus saya malas, terus kaki saya panas, makanya sepatunya dibuka. Terus tidak mengerjakan tugas karena saya lupa. Bagaimana saya cara memperbaiki? Saya akan yang tidak pikir tadi, saya akan datang lebih cepat. Nah, terus membuatkan suaranya. Yang ribut di kelas, saya akan dan melaksanakan kesepakatan kelas bersama. Jadi ibu harapkan sampai kapanpun, sampai kamu di sini kamu terus melaksanakan kesepakatan. Ayo, apa kira-kira sanksinya? Datang. Kalau misalnya masih ribut juga, dinasehati tak bisa, terus diadukan sama gurunya juga tak bisa. Apa kira-kira sanksinya? Kenapa? Pulangnya harus terakhir ya. Itu lagi. Pulangnya terakhir ya. Jadi siapa yang melanggar peraturan kelas, pulangnya sudah mengikuti aturan. Oi, duduk. Nah, sudah mengikuti aturan dengan baik, sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhamida, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bengkalis. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi di kelas rekan kerja saya. Di sebelah saya dengan Ibu Tari, kelas 2 ya Bu ya. Di sini kami akan melakukan percakapan atau coaching pasca observasi di kelas Ibu Tari, yang mana pasca observasi ini dilakukan bertujuan untuk merefleksikan dari hasil pembelajaran Bu Tari yang kemarin dilakukan di kelasnya. Kita langsung saja, kita mulai. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tari, apa kabar pagi hari ini? Oke, Ibu Tari, kemarin kita sudah melakukan praobservasi di hari Rabu dan melakukan observasinya di kelas itu pada hari Kamis semalam. Dan pagi hari ini kita menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan atau coaching pasca observasi kelas itu ya. Pertama yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Perasaan saya alhamdulillah senang tentunya, jadi ada merasa kepuasan tersendiri pada saat observasi kemarin. Jadi memang lepas rasanya Bu ya, lepas rasa. senang. Oke Bu, selanjutnya yang saya tanyakan, dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, menurut Bu Tari nih, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang udah Ibu buat atau bagaimana Bu? Dalam perencanaan yang saya buat, dalam pelaksanaannya sekitar 80% lah sudah terlaksana. Tentunya ada sana sini sedikit kekurangan terlewat. Jadi sejauh yang kita lakukan kemarin, Ibu merasa masih belum sempurna ya Bu Tari ya. Sudah mencapai di angka 80%, itu sudah jauh lebih baik itu menurut saya Bu Tari, karena saya lihat kemarin di pembelajaran itu walaupun ada kendala memang saya lihat, tapi memang sudah maksimal mungkin. Oke Bu Tari, dari yang Ibu katakan 80% tadi, apakah ada dalam pembelajaran kemarin itu yang Ibu rasakan hambatan atau kendala saat melakukan pembelajaran di kelas itu? Tentu ada ya Bu ya, baik dari segi saya sendiri sebagai pengajar maupun siswanya gitu. Mungkin dari segi siswanya, karena ini masih di kelas rendah, jadi mereka masih ada tahap bermain gitu, jadi motorik kasarnya masih tidak mau duduk diam gitu Bu. Jadi ada saatnya mereka berjalan, tidak tenang pada posisi duduknya. Jadi pada aspek pengkondisian kelas lah mungkin ya Bu ya. Terus hambatan saya sendiri pada saat penyampaian kesepakatan kelas. Pada saat penyampaian tersebut kan seharusnya pada kegiatan pendahuluan saya Di awal ya, Bu, ya. di awal. Tapi saya sampaikan di pertengahan kegiatan inti ya, sedikit ketika saya sudah menyampaikan sedikit materi baru saya ingat, oh iya kesepakatan kelas belum saya sampaikan. Nah, pada saat itu saya teringat ada satu anak murid saya terlepas berbicara mengejek temannya. Nah, oh iya kesepakatan kelas. Loh, kenapa kamu kok mengejek? Kan kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas. Apa kemarin? Disebutlah satu-satu sama mereka. Baru saya sampaikan kesepakatan kelas. Terus pada saat kegiatan penutup, saya kurang maksimal menyampaikan refleksi kepada siswanya. Saya kurang maksimal sepertinya menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada kegiatan penutup. Jadi memang terlihat oleh saya memang semalam aktifnya anak di aktif kelas ya. Jadi memang dalam pengelolaan kelas sepertinya ya Bu Tari ya, yang istilahnya hambatan yang memang belum Bu Tari bisa lakukan di kelas itu, karena memang saya lihat kemarin ada beberapa siswa memang dia memang aktif luar biasa ya, memang kita harus ekstra di situ yang saya lihat. Yang mengenai kesepakatan kelas itu memang ya Bu Tari, kalau di dalam modul kan saya lihat memang dia di kegiatan awal ya Bu Tari ya. Tapi mungkin itu saya maklum dan lumrah mungkin karena mungkin grogi mungkin ya Bu Tari ya, agak terlambat. Jadi walaupun lambat tapi kan dilaksanakan juga, walaupun dimasukkan di kegiatan ini, itu saya rasa tidak masalah juga seperti itu Bu Tari. Oke Bu Tari, selanjutnya saya mau bertanya juga, kita kan sebagai guru ini memiliki 4 kompetensi Bu Tari ya, yang mana 4 kompetensi yang kita ketahui bersama itu yang pertama pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi dari keempat kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang mau Ibu Tari kembangkan setelah melakukan pembelajaran kemarin? Kompetensi pada guru ini kan ada 4. Sebenarnya keempat-empat ini juga harus kita maksimalkan kan, harus kita pelajari dengan baik. Namun di sini saya fokuskan ke kompetensi pedagogik. Karena
Kenapa? Karena di pedagogi ini kita harus bisa memahami siswa itu sendiri gitu, memahami siswa, karakter siswa itu bagaimana. Nah, ketika kita sudah bisa memahami siswa, kita bisa masuk ke dunia mereka dan mereka pun bisa mengikuti kita. Jadi pembelajaran nantinya berlangsung berjalan dengan menyenangkan tentunya kan. Kalau anak sudah belajar senang, mereka pun sudah suka mengikuti pembelajaran kita gitu. Selanjutnya tentunya rencana pembelajaran, terus strategi pembelajaran seperti apa yang sesuai karakteristik peserta didik yang dibutuhkan gitu, sehingga nantinya tujuan pembelajaran yang saya susun, saya rencanakan akan tercapai. Jadi di kompetensi pedagogi yang dikembangkan lagi ya Bu ya. Jadi supaya ada pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi selanjutnya Bu Tari, apa nih harapan Ibu ke depannya? Atau refleksi apa nih setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, kira-kira untuk ke depannya harapan Ibu dalam pembelajaran berikutnya itu seperti apa? Harapan saya siswa itu belajar bersama saya itu senang gitu, bukan karena takut, bukan karena tertekan, oh ada ibu nih masuk yuk, diam, enggak seperti itu. Jadi saya harapkan saya sendiri lebih belajar lagi gitu untuk mengetahui, untuk mendalami karakteristik peserta didik ini seperti apa, mereka belajarnya maunya seperti apa gitu, sehingga materi pembelajaran atau segalanya bisa masuk ke mereka dan mereka pun senang menerimanya. Jadi mereka belajar sama saya itu senang gitu. Itu yang saya. Jadi harapan Ibu ke depannya bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid ya Bu ya Tari. Karena memang menjadi sosok guru yang dirindukan itu karena kita menyenangkan bagi mereka. Oke Bu Tari, mungkin itu aja Bu Tari yang saya tanyakan untuk pasca observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada peningkatan lagi dalam pembelajaran Bu Tari. Kira-kira untuk tindak lanjut ke depan kapan nih mau Bu Tari uji lagi, ataukah ingin diobservasi lagi dengan saya sebagai rekan guru Bu Tari atau dengan rekan guru yang lain, karena memang kan suatu supervisi ini untuk melihat bagaimana sejauh mana pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Jadi setelah Ibu melakukan, Ibu sudah saya pantau atau sudah saya supervisi, terus kita di sini pun sudah berefleksi juga. Kira-kira nih kapan nih kira-kira Bu Tari kepingin lagi nih ingin disupervisi kembali atau dengan rekan sejawat lain, atau mungkin kalau memang Bu Tari meminta waktu saya untuk melihat kembali di kelas ataupun dengan rekan kerja yang lain demi perbaikan-perbaikan ke depannya, kira-kira kapan nih Bu Tari siap untuk diobservasi kembali? Waktunya Bu ya, mungkin dalam 2-3 minggu lagi lah Bu. 2-3 minggu lagi, oke. Perlu juga ya. Muridnya diundangkan. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya ya Bu Tari ya, ada peningkatan dalam mutu pembelajaran kita. Oke Bu Tari, mungkin itu aja untuk pasca observasi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bu Tari ke depannya.